Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Sejarah Bangsa Yahudi, bahagian 6, seri yang kedua. Kitab 2 Tawarik, pasal 33. Raja Manasye dan Raja Amon. Selamat membaca, selamat mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus senantiasa menuntunmu dalam memahami sabdanya dan memampukanmu menjadi pelaku firman. Tuhan Yesus memberkati. Selamat bersekutu dengan Tuhan. Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan dari depan orang Israel. Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dirobohkan oleh Hizkia ayahnya. Ia membangun mezbah-mezbah untuk para Baal, membuat patung-patung Asyera, dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Ia mendirikan mezbah-mezbah di rumah Tuhan. Walaupun sehubungan dengan rumah itu, Tuhan telah berfirman, "Di Yerusalem, namaku akan tinggal untuk selama-lamanya." Dan ia mendirikan juga mezbah-mezbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Bahkan ia mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api di Lebak Ben Hinnom. Ia melakukan ramal, telaah, dan sihir, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Ia menaruh juga patung berhala yang telah dibuatnya dalam rumah Allah, walaupun Allah telah berfirman kepada Daud dan kepada Salomo anaknya, "Dalam rumah ini dan di Yerusalem, yang telah kupilih dari antara segala suku Israel, aku akan menaruh namaku untuk selama-lamanya. Aku tidak akan membuat pula orang Israel berjejak keluar dari tanah yang telah kutentukan untuk nenek moyangmu, asal saja mereka melakukan dengan setia segala yang telah kuperintahkan kepada mereka dengan perantaraan Musa, yakni segala hukum, ketetapan, dan peraturan." Tetapi Manasye menyesatkan Yehuda dan penduduk Yerusalem, sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari depan orang Israel. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Manasye dan rakyatnya, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Oleh sebab itu, Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara Raja Asyur yang menangkap Manasye dengan kaitan, membelenggunya dengan rantai tembaga, dan membawanya ke Babel. Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya,
Maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Kemudian ia mendirikan tembok luar pada kota Daud, di sebelah barat Gihon, di lembah, sampai dekat pintu gerbang ikan mengelilingi Ofel. Tembok itu dibuatnya sangat tinggi. Ia menempatkan juga panglima-panglima perang di tiap kota kubu di Yehuda. Ia menjauhkan allah-allah asing dan berhala dari rumah Tuhan, juga segala mezbah yang didirikannya di atas gunung rumah Tuhan dan di Yerusalem, dan membuangnya keluar kota. Ia menegakkan kembali mezbah Tuhan, mempersembahkan korban keselamatan dan korban syukur di atasnya, menyerukan kepada Yehuda untuk beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Walaupun demikian, rakyat masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, tetapi hanya kepada Tuhan Allah mereka. Selebihnya dari riwayat Manasye, doanya kepada Allahnya dan ucapan-ucapan para pelihat yang berkata-kata kepadanya dengan nama Tuhan Allah Israel, sesungguhnya semuanya itu terdapat dalam riwayat raja-raja Israel. Doanya dan pengabulan doanya, segala dosa dan ketidaksetiaannya, semua tempat di mana ia telah membangun bukit-bukit pengorbanan, serta mendirikan tiang-tiang berhala dan patung-patung sebelum ia merendahkan diri. Sesungguhnya, semuanya itu tertulis dalam riwayat para pelihat. Kemudian Manasye mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di dalam istananya. Maka Amon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amon berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 2 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, seperti yang telah dilakukan Manasye ayahnya. Amon mempersembahkan korban kepada segala patung yang dibuat Manasye ayahnya, dan beribadah kepada patung-patung itu. Tetapi ia tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan, seperti Manasye ayahnya merendahkan diri. Malah Amon makin banyak kesalahannya. Maka pegawai-pegawainya mengadakan persepakatan melawan dia dan membunuhnya di istananya. Tetapi rakyat negeri itu membunuh semua orang yang mengadakan persepakatan melawan Raja Amon. Dan rakyat negeri itu mengangkat Yosia, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab 2 Tawarik pasal yang ke-33. Sedikit perenungan melalui pasal ini. Jangan tunggu ditegur, apalagi menunggu untuk dihukum oleh Tuhan. Bersama Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat, Para Nabi dan Raja halaman 218 alinea ketiga sampai halaman 220 alinea pertama, dan komentar Alkitab
SDA Bible Commentary, volume 3 halaman 1132, alinea ke-7 dan alinea ke-8, terang kecil ini menjelaskan, kerajaan Yehuda yang makmur sepanjang zaman Hizkia sekali lagi direndahkan selama tahun-tahun pemerintahan Manasye yang jahat, ketika berhala dihidupkan kembali dan banyak orang yang terseret untuk menyembah berhala. Manasye menyesatkan Yehuda dan penduduk Yerusalem sehingga mereka melakukan yang lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari depan orang Israel. Terang besar Alkitab 2 Tawarik 33 ayat 9. Terang generasi-generasi sebelumnya yang mulia kini diikuti dengan kegelapan tahayul dan kesalahan. Bermacam-macam kejahatan muncul dan merajalela. Kekuasaan tangan besi, penindasan, kebencian terhadap semua barang yang baik, keadilan diselewengkan, dan kekerasan dijalankan. Namun, saat-saat yang jahat tersebut bukan tanpa saksi-saksi bagi Allah yang benar. Pengalaman-pengalaman yang sukar yang telah dilalui Yehuda dengan selamat selama pemerintahan Hizkia telah berkembang di dalam hati banyak orang. Keteguhan tabiat yang kini menjadi sebagai sebuah benteng pertahanan terhadap kejahatan yang sedang berlangsung. Kesaksian mereka yang berdasarkan kebenaran dan keadilan membangkitkan amarah Manasye dan rekan-rekannya yang berkuasa, yang berusaha menonjolkan diri mereka sendiri dalam berbuat kejahatan dengan jalan membungkam setiap suara yang menentangnya. Manasye mencurahkan darah orang yang tidak bersalah sedemikian banyak hingga dipenuhinya Yerusalem dari ujung ke ujung. Terang besar Alkitab 2 Raja-Raja 21 ayat 16. Salah satu dari yang pertama yang akan ditumbangkan ialah Yesaya, yaitu yang selama setengah abad lebih telah berdiri di hadapan Yehuda sebagai utusan Yehova yang ditentukan. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Terang besar Alkitab Ibrani 11 ayat 36 sampai 38. Beberapa dari mereka yang menderita penganiayaan selama pemerintahan Manasye adalah mereka yang ditugaskan untuk membawakan pekabaran khusus sebagai teguran dan penghukuman. Untuk Raja Yehuda sendiri, para nabi itu menyatakan bahwa ia telah berbuat jahat lebih daripada segala yang mendahului dia. Oleh sebab kejahatan ini, maka kerajaannya sedang mendekati keadaan yang gawat. Segera penduduk negeri itu akan dibawa sebagai tawanan ke Babylon. Di sana mereka akan menjadi jarahan dan menjadi rampasan bagi semua musuh mereka. Terang besar Alkitab 2 Raja-Raja 21 ayat 11 dan 14. Tetapi Tuhan sama sekali tidak akan meninggalkan mereka yang ada di negeri asing, yang akan mengenal Dia sebagai Raja mereka. Dan mereka mungkin akan menderita kesukaran besar, namun Tuhan akan mendatangkan kelepasan bagi mereka pada waktu dan cara yang telah ditetapkannya. Mereka yang akan bersandar sepenuhnya kepadanya akan memperoleh perlindungan yang pasti. Dengan setia, para nabi itu melanjutkan amaran dan nasihat mereka. Dengan tidak takut mereka berbicara kepada Manasye dan juga kepada rakyatnya. Tetapi pekabaran-pekabaran itu dicela. Orang-orang Yehuda yang murtad tidak mau mengindahkannya. Dan sebagai suatu pernyataan sungguh-sungguh terhadap apa yang akan menimpa bangsa itu, sekiranya mereka terus mengeraskan hati, maka Tuhan membiarkan raja mereka akan ditawan oleh sepasukan tentara Asyur yang membelenggunya dengan rantai tembaga dan membawanya ke Babel, ibu kota mereka yang sementara. Kesengsaraan ini membangkitkan perasaan raja. Ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya.
Maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Tuhan membawa Manasye kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Terang besar Alkitab 2 Tawarik 33 ayat 11 sampai 13. Tetapi pertobatannya ini, walaupun bagaimana luar biasanya, datangnya terlambat untuk menyelamatkan kerajaan itu dari pengaruh jahat tahun-tahun penyembahan berhala. Banyak yang telah tersandung dan jatuh dan tidak pernah dapat bangkit lagi. Di antara mereka yang pengalaman hidupnya sudah berada dalam keadaan tidak dapat kembali dari kemurtadan Manasye, yang mencelakakan itu ialah putranya sendiri yang naik tahta kerajaan pada usia 22 tahun. Tentang Raja Amon ada tersurat ia hidup sama seperti ayahnya dahulu, sambil beribadah kepada berhala-berhala yang disembah oleh ayahnya dan sujud menyembah kepada mereka. Ia meninggalkan Tuhan Allah nenek moyangnya. Terang besar Alkitab 2 Raja-Raja 21 ayat 21 dan 22. Amon tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan seperti Manasye ayahnya merendahkan diri. Malah Amon makin banyak kesalahannya. Raja yang jahat itu tidak diizinkan memerintah lama, dan di tengah-tengah keberaniannya yang tidak bertuhan itu, hanya 2 tahun sejak ia naik takhta kerajaan, ia telah dibunuh di istananya oleh pegawai-pegawainya sendiri, dan rakyat negeri itu mengangkat Yosia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Terang besar Alkitab 2 Tawarik 33 ayat 23 dan 25. Saudara dan saudariku, dalam komentar Alkitab melalui SDA Bible Commentary menjelaskan bahwa dalam kasus Manasye, Tuhan memberi kita contoh tentang bagaimana cara dia bekerja, seperti yang dikutip di dalam terang besar Alkitab 2 Tawarik 33 ayat 9 sampai 13. Tuhan telah sering berbicara kepada umatnya melalui peringatan dan teguran. Dia telah menyatakan dirinya dalam belas kasihan, cinta, dan kebaikan. Tuhan tidak meninggalkan orang-orang yang telah mundur dari kehendaknya kepada kehendak musuh, yakni iblis, tetapi ia menanggungnya bersama mereka, bahkan selama kemurtadan mereka yang keras kepala. Tetapi setelah banding dilakukan dengan sia-sia, akhirnya Tuhan mempersiapkan tongkat untuk hukuman. Betapa cinta kasih telah dilakukan kepada umat Allah. Tuhan dapat saja menebang dosa-dosa, yakni dosa-dosa orang-orang yang ada pada karya dan tujuan salibnya. Tetapi dia belum melakukannya. Tangannya masih terus terentang. Kita harus memiliki alasan untuk mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada Tuhan bahwa ia belum mengambil rohnya dari kita dan dari mereka yang menolak untuk berjalan di jalannya. Sebab itu, saudara dan saudariku, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Betapa dalamnya aku juga telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan, apa yang semula aku lakukan. Jika tidak demikian, kata Tuhan, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau aku tidak bertobat. Terang besar Alkitab Wahyu 2 ayat 5. Anugerah keselamatan jangan sampai ditarik apabila kita tetap mengeraskan hati. Bertobat dan merendahkan diri di hadapan Tuhan adalah kunci untuk beroleh pengampunan dan pemulihan dari Tuhan. Jika masih diberi kesempatan untuk bertobat, marilah kita serahkan diri kepada Tuhan secara total. Ingatlah, waktu ini adalah kesempatan emasmu. Esok, belum tentu ada kesempatan lagi. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.